Sebelumnya, kita telah belajar mengenai asas kekekalan energi, hingga kita telah mengetahui bagaimana menulis persamaan termokimia dengan baik dan benar. Mengingat pada materi sebelumnya, kita seharusnya sudah dapat memahami apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem merupakan bagian dari zat-zat yang mengalami reaksi, sedangkan lingkungan adalah semua hal selain sistem yang berada di sekitar sistem. Energi dalam tidak dapat diukur, tetapi kita dapat mengukur selisihnya. Sedangkan umumnya, kita akan lebih banyak belajar mengenai entalpi sistem, yaitu perubahan kalor pada tekanan tetap. Kita telah mengetahui bahwa entalpi reaksi tergantung pada jumlah zat yang bereaksi. Dalam pencatatan data termokimia seperti ini, kita memerlukan cara yang dapat mengaitkan jumlah kalor dengan jumlah zat yang terlibat. Untuk itu, didefinisikan suatu besaran yang kita sebut sebagai entalpi molar. Entalpi molar dikaitkan dengan jenis reaksinya, seperti reaksi pembentukan, peruraian, dan pembakaran. Entalpi molar dinyatakan dengan satuan kilojoule per mol. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau reaksi juga dipengaruhi oleh kondisi pengukurannya, yaitu suhu dan tekanan. Umumnya, data termokimia ditentukan pada suhu ruang 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Kondisi seperti ini selanjutnya akan kita sebut sebagai kondisi standar. Perubahan entalpi yang ditentukan pada kondisi standar disebut sebagai perubahan entalpi standar dan dinyatakan dengan lambang delta H derajat atau delta H 298. Berbeda dengan perubahan entalpi yang mengesampingkan kondisi pengukurannya yang hanya dinyatakan dengan delta H saja. Perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat langsung dari unsur-unsurnya disebut sebagai entalpi molar pembentukan atau entalpi pembentukan. Jika hal ini dilakukan pada keadaan standar dan semua unsur-unsurnya juga dalam bentuk standar, perubahan entalpinya disebut sebagai entalpi pembentukan standar dan dinyatakan dalam kilojoule per mol. Kebalikan dari entalpi pembentukan standar adalah entalpi penguraian standar. Kurang lebih sama halnya dengan entalpi pembentukan standar, hanya saja dengan tanda yang berlawanan dan reaksi yang terbalik, sesuai dengan azas kekekalan energi yang telah kita bahas sebelumnya. Pembakaran adalah reaksi yang sangat umum terjadi, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahaminya. Reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Beberapa zat dapat dengan mudah sekali terbakar, di antaranya adalah unsur karbon, hidrogen, belerang, dan berbagai senyawa dari unsur-unsur tersebut. Pembakaran dapat dikatakan sempurna apabila masing-masing unsur atau senyawa itu membentuk karbon dioksida, air, dan SO2. Sama seperti halnya entalpi molar yang lain, entalpi pembakaran standar juga dinyatakan dalam kilojoule per mol. Selain itu, masih ada beberapa jenis entalpi molar yang lain, seperti entalpi penetralan, entalpi peleburan, entalpi penguapan, dan entalpi pelarutan. Entalpi penetralan merupakan perubahan entalpi pada penetralan asam oleh basa dalam membentuk 1 mol air. Sedangkan entalpi peleburan adalah perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat ke bentuk cairnya. Lalu, entalpi penguapan merupakan perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk cair ke dalam bentuk gas. Dan entalpi pelarutan yang merupakan perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol dari zat tersebut. Jika kalian merasa bahwa konten kami menarik, kalian bisa dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Bersama dengan kami, mari terus mencari tahu dan berusaha terus memahami dunia sekitar kita.